Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliana dengan NIM 2023130170 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hafizatul Munawarah MPD selaku dosen mata kuliah Desain Program Parenting. Membentuk aktivitas ibadah anak. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan di dalam Islam mencakup pendidikan ibadah, karena ibadah menjadi bagian pokok dari ajaran agama Islam, serta sangat penting diberikan kepada peserta didik, khususnya kepada anak usia dini. Pendidikan ibadah merupakan suatu usaha yang dilaksanakan guna memberikan kesadaran dalam beribadah kepada Allah dan kepada antar sesama manusia, agar memahami keberadaan akan dirinya sebagai hamba Allah dengan tunduk terhadap segala perintahnya dan menjauhi perkara yang dilarang di dalam agama. Selain itu, pendidikan ibadah anak usia dini juga mengajarkan anak bagaimana menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Anak juga diharapkan menjadi manusia yang kuat dan taat, mengikuti semua perintah agama dan menjauhi larangan agama. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, pengertian pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah berarti suatu usaha yang dilaksanakan guna memberikan kesadaran kepada peserta didik dalam beribadah kepada Allah, serta antar sesama manusia agar memahami eksistensi akan dirinya sebagai hamba Allah dengan tunduk terhadap segala perintahnya dan beriman serta bertakwa. Selanjutnya yaitu adapun tujuan pendidikan ibadah. Tujuan di dalam pendidikan ibadah ialah segala upaya yang dilakukan guna memperoleh ilmu dan tata cara dalam beribadah kepada Allah, sehingga ibadah tersebut menjadi sempurna. Selain itu, pendidikan ibadah juga bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar, seseorang akan semakin dekat dengan Allah dan meningkatkan ketakwaannya. Yang kedua yaitu membentuk karakter yang soleh. Ibadah yang dilakukan secara istiqomah akan membentuk karakter yang soleh, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadah adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan beribadah, seseorang akan mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini mencakup semua bentuk cinta dan kasih sayang Allah terhadap manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang menjadi aspek ruang lingkup dalam beribadah. Pendidikan ibadah mencakup berbagai aspek, diantaranya yaitu yang pertama, rukun iman, seperti mempelajari dan memahami rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Yang kedua ada yaitu rukun Islam,
dengan mempelajari dan memahami rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga ada tata cara beribadah. Dengan mempelajari dan mempraktikkan tata cara pelaksanaan ibadah yang benar, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang keempat yaitu akhlak mulia. Dengan menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, amanah, sabar, dan syukur. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan ibadah. Al-Quran telah menjelaskan konsep pendidikan ibadah yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam mengelola serta menyelenggarakan pendidikan ibadah tersebut yang dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan. Al-Quran mengajarkan manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah, baik itu ibadah khusus maupun ibadah umum yang ditujukan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun yaitu membentuk aktivitas ibadah anak. Pendidikan ibadah merupakan hal yang harus ditanamkan kepada peserta didik, khususnya anak usia dini, agar memahami tata cara beribadah yang baik sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam menanamkan pendidikan ibadah kepada anak usia dini. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Menjelaskan dimensi fungsi pendidikan ibadah serta ruang lingkupnya. Maksudnya yaitu pendidikan ibadah yang dapat diajarkan kepada anak, seperti mengenalkan rukun iman, rukun Islam, bisa dengan melalui metode bernyanyi. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah melalui ibadah. Itu bisa dilakukan dengan membiasakan anak beribadah dan mendukung dalam pelaksanaannya, seperti memberikan contoh dan teladan terhadap anak, agar anak senang dan senantiasa terbiasa dalam melaksanakan ibadah dengan sendiri tanpa perlu kita ingatkan. Dan yang ketiga yaitu mengawasi pergaulan anak dengan teman dan lingkungan sekitarnya yang selalu rajin beribadah serta membiasakan memberikan arahan tentang pendidikan ibadah kepada anak. Selanjutnya ada yaitu yang terakhir, kesimpulan. Anak usia dini merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua agar mereka dapat mendidik serta mengarahkan anak dalam menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam agama Islam, sehingga anak akan memperoleh bekal yang terarah serta dapat bertanggung jawab dalam kehidupannya. Anak usia dini diasuh dan dididik sejak dini dengan tujuan yaitu menjadi individu yang baik yang dapat mengembangkan segala bakat dan potensinya serta bermanfaat bagi negara dan bangsa. Adapun tambahannya yaitu anak yang memperoleh pendidikan ibadah yang baik akan mampu menghadapi serta menghindari pengaruh buruk dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Pelaksanaan pendidikan ibadah di dalam kehidupan anak dapat diajarkan melalui kewajiban-kewajiban dan pembiasaan yang diperintahkan oleh Allah, seperti mengajarkan ibadah sholat kepada anak, tata cara dalam beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Pendidikan ibadah tidak hanya kepada Allah saja, akan tetapi berhubungan dengan makhluk ciptaannya, baik diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.